pulang, awas. Assalamualaikum. Saya seorang suami yang pernah berdosa besar dan mengkhianati istri. Namun sekarang insya Allah sudah taubat. Udah. Namun istri masih belum bisa menerima dan sering marah. Ya udah, rasakan aja. Itu jadikan sebagai alat penebus dosa. Itu konsekuensi. Rasakan khasiatnya. Memang apa? Itu konsekuensi. Ada banyak yang curhat seperti ini. Antum terima kenyataan, jadikan itu sebagai penebus dosa. Antum kalau dimarahi orang, disuruh mengatakan apa ketika puasa? Inni shaim. Sabar. Lo kenapa sama istri antum gak sabar? Sabar sampai antum mati dalam keadaan husnul khatimah. Alhamdulillah ya Allah, anak mati, dosa saya dihabisi sama istri. Dan mudah-mudahan nanti ketemu di surga. Nah, itu menjadi istri yang pertama, kedua, ketiga, kan lumayan. Karena nanti masing-masing itu akan dikawinkan dengan wanita surga minimal 2 tambah istri dunia. Oke, minim itu. Dalilnya inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkaran uruban atraba. Itu aja. Bisa menerima dan sering kalau mengingat kesalahan saya, apakah saya berdosa membiarkan kondisi seperti ini? Enggak, biarin aja. Sambil antum nasihati, Tuhan saya, Allah sudah menerima taubat saya insya Allah. Allah aja dengan kesalahan ribuan membaiki saya karena kebaikan satu. Kenapa? Kamu sekarang kesalahan saya satu nggak bisa baik dengan kebaikan saya yang banyak. Dan bacakan firman Allah, ya. Inna kunna min qablu nad'u innahu huwal barrur rahim. Sungguh kami selalu memohon kepada Allah. Sungguh dialah zat yang maha baik. Innahu wal barrur, lagi rahimun, penyayang. Tuhan aja maha baik dan penyayang. Terus itu antum balas dengan ayat itu aja. Ya ngomel-ngomel, bacakan ayat itu. Marah-marah, bacakan ayat itu. Karena ayat ini juga marah karena setan. Ayat itu bisa mengusir setan. Bacakan ini. Mudah-mudahan ya Allah setannya pergi. Walaupun marah, lo nganggep gue setan ya? Tenang aja. Tenang aja. Ya Allah, mudah-mudahan dia bukan setan. Jadi itu. Tapi setannya pergi udah. Terus sabar, bacakan ayat. Innahu huwal barrur rahim. Sungguh Tuhanku ini adalah zat yang maha baik, lagi welas asih, penyayang. Afwan Ustaz, apakah bila seorang melakukan maksiat bisa dianggap suatu takdir? Iya, takdir. Tapi jangan antum gunakan untuk melakukan maksiat terus karena alasan takdir. Takdir, orang bunuh diri takdir nggak ada yang terjadi di alam semesta ini Pak kecuali ditakdirkan oleh Allah. Cuman kehendak Allah itu ada 2, kehendak syariah, syariat pasti dicintai. Ada kehendak qadariyah, belum tentu dicintai. Kenapa Allah menghendaki? Untuk hikmah. Allah menghendaki adanya iblis. Iya tidak? Allah menciptakan iblis, menghendaki iblis. Tapi Allah mencintai iblis? Tidak. Kenapa Allah menciptakan iblis? Suatu hikmah untuk ujian manusia. Begitu juga. Nah,
boleh antum berdalih dengan maksiat kalau antum sudah tobat dan nanti ada di surga, seperti Nabi Adam ketika berhujah dengan Musa. Oh, ini Adam ya yang membuat kita dulu keluar dari surga. Apa Nabi Adam kepada? Wahai Musa, apakah kamu menyalahkan aku karena suatu takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah sebelum saya berbuat, sebelum langit bumi diciptakan 50.000 tahun? Apa kata Rasulullah? Wahajar Adam Musa, Adam memenangkan debat. Nabi Adam berdalil dengan takdir karena sudah di surga. Contoh gini loh, antum diingetin, Masya Allah, Alhamdulillah, antum sekarang udah soleh, malah jadi ustaz. Dulu ini pembunuh berat. Wah, tatonya segede ember. Udahlah mas, antum jangan ingat-ingat itu semua udah qadarullah ya. Semua adalah ketetapan Allah, itu udah masa lalu saya. Boleh nggak orang bercerita seperti itu? Oh. Yang nggak boleh itu lagi maksiat, lagi judi. Udah, lo jangan ngelarang-larang saya judi. Ini kalau nggak ditakdirkan Allah, tahu nggak? Saya nggak judi. Udah deh, terima aja takdir Allah. Katanya ente beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Ini buruk. Takdir Allah nggak takdir, buruk nggak, iya. Terus gimana? Diterima? Diterima. Udah, jangan larang-larang. Itu yang salah. Melakukan maksiat alasan takdir. Makanya tolong diticamkan bahwa takdir itu kita gunakan untuk alasan masaib, bukan ma'ayib nih. Kaidah takdir kita gunakan sebagai dasar apa? Masaib, turunnya musibah, bukan terjadinya maksiat, ma'ayib, aib. Tuh ya. Ini keyakinan ahli sunnah. Kalau antum jadikan sebagai dasar untuk maksiat jabriyah, kalau antum ingkar bahwa maksiat itu takdir Allah, qadariyah. Ahli sunnah mengatakan takdir ini, maksiat ini terjadi atas kehendak Allah. Manusia punya usaha untuk menghindar, untuk melakukan dan tidak melakukan, karena Allah mengatakan faman syaa falyu'min faman syaa falyakfur. Barang siapa yang ingin beriman silakan, barang siapa yang ingin kafir silakan. Tapi semua itu terjadi wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Saya seorang akhwat, ya pasti kalau ikhwan, nggak ikhwan, akhwat. Nggak ada yang kecil di sini. Sedang berproses ta'aruf. Nah, 2 ikhwan, Masya Allah, ikhwan banyak. Nah, kalau ikhwan pastinya lebih dari 2 ikhwan. Saya istikharah dan akhirnya yang membuat saya tenang dan yakin, yang ikhwan tanya, yang tanya lagi, akhirnya tidak cocok saya hatinya. Jika sudah proses khitbah, bapak saya menuntut untuk mahar yang lumayan besar. Jika sudah proses, sedangkan saya tidak memberatkan masalah mahar, dan ikhwan ini pun paham akan kejadian tersebut karena orang tua saya belum mengenal maksudnya. Pertanyaan, jika saya tidak menuruti perilaku mahar yang bapak saya tentukan, apakah saya berdosa dan akan menjadi pernikahan saya bermasalah? Ini masalah orang tua yang tidak mencintai anaknya karena Allah, mempersulit nikah. Harusnya mempermudah, apalagi sudah soleh. Makanya menikah. Al-Hasan al-Basri pernah ditanya, wahai imam, aku punya anak perempuan, dengan siapa saya kawinkan? Kawinkan dengan laki-laki yang bertakwa, karena kalau dia mencintai tidak akan
Tidak. Kalau dia mencintai, dia akan memuliakan. Kalau dia membenci, tidak menzalimi. Itu. Ya. Karena gini Pak. Dan khidbah ini anak kasih catatan khidbah. Kalau antum melamar, ya ini barangkali masih ada ibu jangan yang sudah kawin jangan serius dengerinnya. Udah all out. Yang masih bujangan gini, antum lihat dulu kecantikannya, hartanya, kedudukannya, baru agamanya. Jangan agama dulu, paham? Lu kok gitu Ustaz? Yang benar begitu. Kenapa? Kalau antum lihat agamanya dulu bagus, sholihah, setelah melihat kecantikannya nggak support. Ayo antum, nolak enggak? Nolak. Antum menolak agama lebih berat. Bahaya. Aduh, sebetulnya sholihah tapi aduh, bandrolnya nggak cocok. Ya. Antum dosa Pak, dosa. Karena menolak agama. Tapi kalau antum melihat kecantikannya cantik, alhamdulillah, masya Allah cocok. Lihat agamanya, baik, alhamdulillah. Tidak, ujian di sini. Antum Nabi Yusuf atau enggak? Nabi Yusuf, walaqad hamma biha wa hammat bihi laula ar-ra'a burhana rabbi. Nabi Yusuf enggak. Oh, masya Allah. Antum Yusuf, tapi cantik ada. Bencong Thailand juga cantik Pak. Anda nggak mau? Oh itu tegas. Enggak, nanti rusak hidup saya. Nanti masa depan anak saya, agama saya, ini saya udah. Nah, tapi kalau antum lihat agama dulu baru kecantikan, wassalam, bahaya. Nolak agama. Ya Allah, hafal 30 juz, sholihah, tapi nah itu. Tapi antum sama agama Allah masih tapi, antum akan dipertemukan oleh Allah dengan yang di bawahnya, yakin. Paham? Kok nggak paham? Ya, mungkin udah kawin semua deh. Saya bergabung di salah satu grup WhatsApp MT Kajian Besar, di mana panitia kajian tersebut memberikan statement di mana dia mengatakan kalau bukan karena saya, kajian sunnah tidak akan terlaksana. Nggak boleh. Ini syirik. Ini syirik. Kenapa? Karena semua itu bi fadlillahi wa rahmatihi. Makanya Rasulullah SAW melarang, mengatakan Masya Allah wa syi'ta, mensejajarkan aja nggak boleh. Ini semua atas kehendak Allah dan kehendakmu, itu salah. Yang benar Masya Allah thumma syi'ta, kemudian kehendakmu. Hati-hati Pak, makanya tauhid itu penting, belajar tauhid itu penting, paham? Ini kalau bukan karena saya, wah, kampung ini nggak mungkin bisa seperti ini. Ini kan gara-gara RT saya, ketua saya. Wah, sini kan. Ini semua kalau bukan saya yang ngurusin, nggak bakal becus, nggak bakal terwujud, sumbangan nggak keluar. Sini. Pak, Rasulullah aja mengatakan, ma minkum min ahadin yadkhulul jannata bi'amalihi. Tidaklah di antara kalian masuk surga karena amalnya. Wala anta ya Rasulullah, walaupun engkau ya Rasulullah, wala ana, meskipun saya. Illa ayyadaghammadani Allah Ta'ala bil fadli minhu wa rahmah. Hanya saja Allah memberikan karunia kepada saya. Tauhid ini dipertajam. Insya Allah nanti kita akan adakan kajian rutin di sini setiap Ahad ke-7 atau ke-6 ya, ke-6, Ahad ke-6 ya. Ada nggak? Ya, gimana? Setuju nggak?
Ya, insya Allah nanti kita ada biar tauhidnya itu benar. Ya, hal-hal yang remeh, wah karena obat ini saya jadi sembuh. Itu Pak, karena obat ini jadi sembuh. Ini angsa top banget ini yang tuh lehernya panjang tuh. Wah, dengan adanya dia ini rumah yang biasanya disatorin maling sekarang 0% Mas. Masya Allah ini lumayan masih ngomong Masya Allah. Ustaz yang senantiasa dirahmati Allah, amin subhanallah. Apakah seorang yang sholat hanya di hari raya dan sangat jarang sekali sholat wajib dan akhir hayatnya tidak sanggup mengucapkan syahadat, maka tidak lagi kesempatan masuk surga? Gini Pak, kalau sholat hanya Idul Fitri, Idul Adha tidak bisa mengislamkan orang. Yang mengislamkan itu sholat 5 waktu, meskipun kadang-kadang. Makanya ada khilaf di antara para ulama, orang yang meninggalkan sholat itu kafir atau tidak. Kata Imam Ibnu Taimiyah, kalau dia itu meninggalkan sholat secara total, maka dia itu kafir, meskipun alasannya malas. Mungkin nggak Mas diterima malas seumur hidup? Anak malas kerja, dari mulai lamaran masuk diterima, nggak pernah masuk sampai pensiun. Terus alasan dipanggil ngambil pensiun Pak, anak mau ambil pensiun Pak. Loh, ente nggak pernah masuk, males Pak. Yakin dikatakan oleh owner, oleh direkturnya, kamu bukan karyawan perusahaan kami. Malas. Antum makan malas ya, kadang makan kadang enggak. Malas kerja kadang masuk kadang enggak. Ya Allah, anak lagi malas ke masjid, terlambat, kadang enggak ke masjid, tapi datang seringnya. Makanya kalau kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak, masih dihukumi muslim dan nanti urusan akhir di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira itu demikian. Waduh, ngaji sampai 2 jam puasa ini aneh. Ya gitu, itu aja, belum pulang ya, gak ada makan siang juga kok. Ya, akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.